Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan tentang apakah dia bahagia dengan tripartinya saat ini. Apakah dia bahagia dengan tripartinya saat ini? Oke. Aku akan ada pilih kartu. Ada deck 1 biru ya. Dan deck 2-nya yang ini, oke? Kalian bisa dealkan dengan orang yang kalian pikirkan. Jangan lupa, jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tuangkan di dalam tarotku. Jadikan ini sebagai payung sebelum hujan kita. Ingat, tetap berbuat baik dan prasangka baik saja, oke? Apapun yang Tuhan kasih adalah kebaikan buat kita ke depannya ya, dan tetap berikhtiar, jangan sampai lengah, oke? So kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apakah dia bahagia dengan tripartinya saat ini? Deck 1 dan deck 2 kalian dealkan, aku kasih waktu 2 menit. Oke, kasih waktu 2 menit. Oke, 1 menit lagi. Oke, kita mulai ya. Aku akan pilih deck 1. Kita lihat dengan energi dia, orang yang kamu dealkan. Oke, energi dia, please show me. Wow, the Knight of Wands. Ini lumayan gak baik ya energinya, karena dia udah gak ada semangat, udah banyak ketakutan yang dia rasakan, terutama bisa jadi tentang penyakit ya, penyakit kelamin ya, karena seksualnya sudah menurun ya, sudah menurun energi dia saat ini, please. Wow guys, dia coba untuk healing ya, coba untuk selesai dengan yang namanya triparty ya, karena dia udah gak merasakan nikmat dalam sebuah hubungan ya, ada tripartinya udah gak nikmat ya, dia dengan orang ketiganya ataupun dengan tripartinya udah gak nikmat. Oh ya, aku mengucapkan minal aizin wal faizin. Hari ini malam tarawih pertama. Insyaallah apa yang kita inginkan Allah kabulkan, dan Allah ampuni segala kesalahan kita di masa lalu yang kemarin-kemarin, sehingga kita berpuasa besok dengan lancar. Insyaallah dalam 1 bulan kita dilancarkan. Oke, kita lihat energi orang yang kamu dealkan. Wow guys, ini aku lihat dia the 7 of Wands. Jadi kayak udah nggak ada pertahanan ya, jadi udah nggak merasakan nikmat, dia ingin sembuh gitu. Tapi memang energinya ini dia susah mencari jalan gitu, karena satu, semangatnya udah tidak membara. Kedua, dia bisa saja kena penyakit kelamin ya, karena gairahnya sudah menurun. Dan di sini dia sudah sulit mencari jalan keluarnya. Jadi dia kayak sudah terpojokan ya, tuh energinya marah, kesal ya dengan triparty ini. Jadi kayak
ya dia marah dengan dirinya, marah dengan nafsunya, ya karena dia ngikutin hawa nafsu, sehingga energi dia tuh sangatlah negatif ya. Di sini aku lihat sangat negatif. Ini bisa efek dari ilmu hitam juga. Jadi ya kalau orang kena pelet terus-terusan, itu akan menjadi penyakit ya, penyakit kelamin, ataupun itu bisa bisa kena penyakit fisik gitu ya, jantung, diabetes, stroke, sinus, itu karena penciuman ya, penciuman. Orang kan kalau melakukan seksual itu dengan penciuman yang diutamakan, merasakan nikmat gitu ya. Ini dia energinya memang sedang banyak negatif, dark side ya. Dan dia mau kembali ke kamu juga ragunya kamu sudah berbeda ya, kamu lebih dewasa, sukses ya, dan dia melihat kamu penuh ketulusan. Dia stuck tentang kamu sebenarnya, nggak bisa ngelepasin kamu sebenarnya, tapi mau ketemu kamu tuh ragu langkah dia, bingung, galau dengan cara apa, sedangkan kamu sudah berubah, sudah dewasa dalam menghadapi pertengkaran gitu ya. Jadi dia ragu, dia marah, makanya kayaknya dia bisa kena penyakit kelamin sih ya, karena dari seksual bebasnya ya. Dan di sini dia marah, emosional, cemburu juga. Kita lihat apakah dia bahagia dengan tripartinya saat ini. Apakah dia bahagia dengan tripartinya saat ini? Wow, the Page of Cups, the Chariot, guys, dia kayaknya pengen menuju kamu deh, karena dia sama perselingkuhannya ini udah gak merasa nikmat, karirnya juga tidak bisa dipertahankan, ini kejantanan atau keseksiannya ini udah menurun ya. Bahagiakah dia dengan tripartinya? Tuh ya, penyesalan, kecewa dia. Dia lagi berpikir nih, gimana caranya bisa menaklukkan kamu lagi, bisa meninggalkan triparti ini ya, karena ya dia bosan juga dengan hubungan yang tanpa status, karena penuh dengan energi negatif. Dan ini ngebuat dia tuh takut ngambil resiko datang ke kamu ya. Tuh, ingin rasanya kembali ke kamu, ini harapan dia, tapi ini menjadi konflik batin ya pada dirinya ya, karena energi negatifnya masih dia rasakan, masih dia genggam. Dan aku ngelihat memang dia pengen sembuh sebenarnya, pengen minta maaf sama kamu, tapi ya dia masih ego dengan caranya dia, petualangannya dia. Dan aku ngelihatnya dia ada rencana nih pakai jalan pintas. Hati-hati ya, mau datang ke kamu ingin sembuh tapi dengan niat nggak baik. Hati-hati, karena dia melihat kamu sudah lebih dewasa, lebih sukses ya, dan lebih damai kamu dengan keadaan, sedangkan dia tidak gitu ya, dia stuck. Dan dia udah nggak ada semangat tentang seksualitasnya ya. Di sini dia nggak tahu caranya untuk pertahankan lagi nih pilihannya dia, karena
ya dia cepat bosanan satu sisi ya, bosanan. Kita lihat lagi clarify-nya please. Kita lihat the Knight of Wands and the reverse clarify. Hati-hati ya. Di sini dia ingin sembuh, ingin move on dari tripartinya, tapi hati-hati dia membawa penyakit juga, dan dia ada marah, ada masalah dengan orang-orang sekitarnya dia ya. Bisa jadi dia dijadikan pilihan juga, bisa jadi dia dijadikan cadangan, bisa jadi dia diselingkuhi lagi, dimanfaatkan ya. Sorry to say guys, ini terbalik. Oke. The Knight of Wands in the reverse. Show me the clarify please. Tuh ya, Page of Pentacles. Oh, aku ngeliatnya di sini dia udah nggak semangat ya. Jadi kayak posesif aja sih. Tapi kalau untuk hasrat tuh udah nggak semangat, udah nggak ada nafsunya ya. Jadi dia mencoba gitu ya, biar nafsu terus dengan tripartinya gitu. Tapi ya nggak bisa gitu loh. Karena ini nggak bawa dampak negatif pada dirinya ya. Pengen sembuh tapi bingung tuh. Seven of Cups, ingin sembuh gitu loh kesempatannya, bayangannya dia tuh pengen sembuh juga dari tripartinya, tapi dia bingung juga gitu caranya bagaimana. Sedangkan dia sama orang baru ini juga dengan kehidupan barunya ini yang nggak ada kenyataan gitu, kayak fantasi. Dan ya dia harus belajar mengejar mimpinya tuh dari nol lagi ya. Dia harus belajar mengejar mimpinya tuh dari nol lagi. Dan orang baru ini juga membuat dia bingung untuk meraih masa depannya gitu. Makanya dia sulit mempertahankan orang baru ini lagi gitu, perselingkuhannya, karena membawa hal negatif dalam hidupnya, terutama untuk kesehatan dia sendiri ya. Aku ngelihatnya. Wow, 7-7 guys. Ini yang deck 1 ini 7-7 ya. Jadi dia mulai dari nol lagi energinya untuk meraih impiannya. Dan dia kan orangnya gak sabaran ya, pengennya cepat. Dan ini bisa sampai 7 tahun, 7 turunan ini, karena 77 ya. Dan ini karma sih, karma kalau aku lihat. Makanya dia merasa menyerah sebenarnya tuh, pengen komunikasi nanti sama kamu. Hati-hati dengan cara atau niat gak baik ya, hati-hati. Karena dia masih memegang dendam ya, dendam dengan kehidupan dia. Tuh ini karma guys, karmic circle, the wheel of fortune. Tadi aku udah bilang karma, dan Allah tunjukin karmanya. Ini kehidupannya berputar terus ya tentang hal negatif dengan orang barunya nih. Jadi dia mulai kehidupan dengan orang baru, tadinya semangat banget, tapi ternyata dalam perjalanan kesini kok makin gak jelas gitu ya. Belajar mengejar mimpi juga semuanya butuh kesabaran lagi untuk ngebangun keberuntungannya gitu ya. Dan ini membuat dia emosional, marah-marah, karena dia orangnya kan udah dijanjikan ya dengan orang baru ini dengan ya harta ataupun kehidupan yang luar biasa gitu ya. Makanya dia dengan orang baru ini bosen banget, pengen datang ke kamu sih sebenarnya. Tuh harapannya tuh Nine of Cups, bisa kembali ke kamu gitu harapannya. Harapannya bisa kembali ke kamu sih. Tuh kan, The Empress, dia ngebayangin kamu guys, mimpiin kamu, hayalin kamu. Justru kamu di sini
selagi membangun kehidupan baru ya. Jadi dia dengan orang baru ini pun atau perselingkuhannya, tripartinya, yang dibayangin tuh kamu. Tuh ya, the Page of Swords, dia mantau loh, mantau kamu. Dia melihat kamu sudah meraih harapan kamu, sudah meraih doa-doa kamu, hajat kamu satu persatu. Dia ngelihat, dan dia juga ngelihat kamu sudah memulai kehidupan kamu tuh dengan damai, dengan sabar gitu ya, tenang, udah nggak gerasak gerusuk tuh. Wow guys, dia pengen mulai lagi ke kamu ya, sedangkan dia udah tahu gitu kamu sudah ending dengan dia gitu. Harapan untuk kembali ke kamu sih gede banget sebenarnya, banget gitu. Dia berharap banget bisa memulai kehidupan baru dengan kamu lagi, energinya. Tapi dia bingung karena ya satu, dia ngerasain gak sehat dengan dirinya atau ke lingkungannya ya, sehingga bisa saja dia penyakit kelamin dan masih dalam circle karmik ya, aku ngelihatnya. Dan dia dengan perselingkuhannya ini ya dihantui tentang karma guys, pembayaran karma dunianya tuh. Dan ini sedang dimulai, bisa sampai 7-9 tahun ini tuh ya. Dia pengen balik ke kamu ini, ingin datang memberikan harapan lagi, tapi hati-hati sikapnya masih dengan childish ya tuh. Dia ingin kembali komunikasi dengan kamu karena ya dia melihat kamu tuh sudah dewasa dalam menerima keadaan ya, aku ngelihatnya. Dan ya dia marah banget ini ya, apalagi ngeliat kamu tuh sudah ada yang memulai kehidupan baru dengan orang baru. Dia emosional banget sih, emosional, kesel, kok jadi kamu sih yang sukses gitu. Padahal kan dia yang dikejar-kejar gitu dengan beberapa orang yang suka sama dia gitu, karena dia merasa karismatik kan gitu. Tuh guys, separation, time apart from your partner is in horizons and codependence, addiction are affecting your romantic life, and further extend your light-hearted energy to others and your love. Ini sebenarnya sebagian dari mereka nih. Yang nomor 1 ya, dia dengan tripartinya tuh udah berpisah, tapi tetap berselingkuh, tetap bersama, jadi ketemu aja gitu. Karena ketergantungan tentang ya kebersamaan aja, energi, ya kemesraan. Selalu ada orang baru di sini tuh. Ya semuanya permainan. Ya semuanya permainan. Jadi apakah dia bahagia dengan orang barunya? Terpaksa dan dipaksakan. Ya karena dia nggak suka kesendirian. Tuh. Real talk, time with the friends, moving on, happily single, loving, living in the moment, have fun. The golden mirror, self-abortion, narcissist, one-side relationship, love bombing. Tuh ya. Coffin, ending and bring a new beginnings, growth, change, liberation, and transition. Terpaksa ya, terpaksa. Dia komunikasi dengan banyak orang ya, hanya untuk ya memberikan harapan, love bombing. Jadi kayak bikin orang terlena, giliran udah terlena, udah dapat apa yang dia mau, dia ngelepasin kayak gitu. Dan hubungannya ini ya selalu membawa kehampaan ya dengan orang-orang barunya, karena nggak ada cinta yang tulus ya, nggak ada cinta yang tulus. Dan ya dia selalu ganti-ganti orang nih, bukan hanya satu ya, tripartinya ganti-ganti orang. Dan dia ketergantungan tentang ya seksualitas, sentuhan ya, sejak pisah dengan kamu. Ada sebagian dengan tripartinya berpisah juga.
ya, tapi dia masih ketemu, bisa saja dengan alasan uang gitu ya, atau ada janji ya tentang pernikahan, jadi diberikan janji saja. Ini kan ada narsis ya sifatnya, flirting juga kan di sini. Ini yang aku lihat. Oke. So, aku harap ini bisa resonate buat kamu yang nomor 1. Ingat ya, kalau dia datang ke kamu harus pintar-pintar, apalagi ini kembali lagi karmic circle ya, karena dia belum menyembuhkan dirinya dalam hal spiritual ke Tuhan ya. Kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat energi yang nomor 2. Semoga ini bisa resonate buat kita semua. Energi yang nomor 2. Wow. Yang nomor 2 nih masih ini ya, masih petualang. Walaupun dia udah merasa tersakiti nih, trio sword, terluka ya. Dia udah tahu nih dirinya terluka gitu, sakit, udah tahu, dia lelah sebenarnya, tapi masih tetap mencari itu ya, masih, karena dia sikapnya bosi ya, dan ya tukang memerintah lah gitu ya, mengontrol. Energinya itu masih petualang, walaupun situasinya udah udah nggak enak gitu, udah lelah, udah capek ya, tentang triparty pasti terluka lagi, tapi dia tetap mencari kepuasan diri ya, aku ngelihatnya. Dan dia masih berpikir untuk petualang terus ini, aku ngelihatnya ya. Wow, The Wheel of Fortune and Six of Swords ini dikasih 5, serakah ya. Yang nomor 2, dia ada rencana untuk move on ya, ada rencana untuk move on, bisa kembali ke kamu, atau dia memulai kehidupan baru, memenuhi petualangannya dia. Tapi di sini dia harus banyak belajar tentang ya, tentang tujuan hidupnya dia sih, rencana-rencananya dia itu yang kemarin tuh kan banyak triparty, dia capek, dia lelah gitu ya, terluka juga, ada rasa takut, makanya dia ingin banget processing, membayar karmanya dia. Tapi dia harus bisa banyak belajar mengenang ataupun memperbaiki ya, memperbaiki karmanya di masa lalu. Oke, di sini ada Ace of Swords and the Nine of Wands and Two of Pentacles, the High Priestess. Oke. Ini dia dengan orang ketiganya bermasalah energinya ya. Dia juga lagi perang batin ya. Ini perang pikiran, perang batin ya, karena dia berpikir ingin jujur, ingin terbuka, ingin endingin dengan orang ketiganya, tapi masih ada keraguan ya, masih ada keraguan, dan dia masih belum belajar tentang tujuan hidupnya dia dalam spiritual itu maunya gimana. Dia belum belajar, makanya di sini dia masih menikmati petualangan hidupnya. Ada rasa takut sebenarnya untuk mengulang lagi, tapi ya dia harus bisa banyak belajar dari apa yang dia lakukan di masa lalu. Ini processing dalam pembayaran karma ya, tapi dia coba untuk terlihat tenang aja gitu loh. Apakah dia bahagia dengan tripartinya? Apakah dia bahagia dengan tripartinya? Oke, the Queen of Cups. Wow, the Emperor. Wow, dia mantau kamu guys. Dia terluka ya, karena di sini kamu sudah memikirkan menyembuhkan diri ya dalam trauma kamu, dan dia sakit hati. Sakit hati karena kamu memilih diem, break up. Dia sakit, dia nggak nerima, dan dia coba untuk ngebales lagi ya dengan cara petualang lagi. Kenapa? Agar kamu terluka terus.
Ya kalau aku bilang narsis banget tuh ya. Dia masih menggenggam perasaannya ke kamu. Ten of Wands. Dia masih berat meninggalkan kamu sebenarnya, tapi dia stabilkan rasa takutnya dia dengan egonya ya. Wow, Two of Pentacles. Bahagiakah dia dengan tripartinya? I don't think so ya. Tapi dia mencoba untuk terlihat tenang aja sih. Karena dia mau kembali ke kamu nih sulit loh. Kenapa? Ya karena kamu sudah mengistirahatkan, membawa beban karmamu sendiri gitu loh. Jadi ya kamu komunikasi ke dia kan gitu, ngomong ya udah gue break up sama lu, gue terima. Gue juga pengen memikirkan membawa karma gue sendiri bayar. Dan ini membuat dia terluka ya, karena kamu memilih break up. Ada keinginan untuk kembali ke kamu, ada. Karena ya dia dalam hal petualangannya sebenarnya tanggung jawabnya besar banget. Kenapa? Ya satu sisi keuangannya ini lagi tidak seimbang, sehingga karirnya dia juga lagi banyak masalah. Karena ada pengkhianatan terus ya di dalam pekerjaan. Tuh, karma guys, justice. Oh, oke. Bahagiakah dia dengan tripartinya? I don't think so ya. Kalau yang tadi tuh pengen sembuh, ini lebih menikmati dulu ya, dengan move on-nya dia dengan cara ya memberikan janji-janji lagi dengan orang lain gitu. Sedangkan kamu di sini sudah sulit untuk kembali, berat kamu bilang, capek, lelah gitu. Kalaupun kembali tanggung jawab karmanya ini besar. Dia membuat kamu ini tertekan. Kamu ungkapin ke dia gitu. Dan ini menjadi karma. Kamu takut banget kalau kembali sama dia ya hubungannya akan menjadi karmic circle. Karena pembayaran karmanya itu menjadi double. Ya sedangkan dia belum benahin diri dan kamu belum benahin diri secara full juga gitu. Jadi kamu sudah memikirkan hal itu. Dan dia terluka ya. Terluka dengan cara pola pikir kamu. Ya, dia terluka dengan prinsipal kamu, logikanya kamu gitu. Dia nggak suka ya kamu mempunyai logika lebih jujur, lebih benar gitu, lebih masuk akal. Dia nggak suka, maka dia coba untuk kuat ya, dan untuk menutupi sakit hatinya dari kamu ya dia berselingkuh terus. Tuh the devil ya, the Queen of Wands, the devil, and the Hierophant, and the Queen of Swords. Kamu sudah memutuskan ya, ingin obsesi dalam spiritual aja, ini yang kamu katakan. Kamu juga menjujurkan ingin belajar bijak dalam sebuah kehidupan, terutama komitmen ya atas nama Tuhan gitu, koneksinya. Ini membuat dia kesel banget gitu loh. Gak suka kamu lebih dewasa, gak suka kamu lebih bijak, gak suka kamu lebih benar gitu pandangannya. Dia kesel, dia gak suka ya. Kita lihat lagi clarify dari Three of Swords ya. Jadi pembayaran karmanya terus berulang ya tentang triparty, dan keberuntungannya juga ini, kehidupannya dia, keberuntungannya ini tidak seimbang sehingga selalu banyak masalah, dan ya perjalanan hidupnya dia itu penuh dengan karma ya, jadi akan bermasalah terus. Dan dia ya tanggung jawabnya besar karena terlalu banyak janji ya dia berikan untuk kestabilan hidup gitu, janji gombal gitu ya. The Fool tuh ya, kita lihat Two of Cups, the Devil, dia orang emosional nih,
Ten of Swords. Wow guys, ini karma. The Knight of Pentacles. Ingin kembali ke kamu memang ada, tapi lambat energinya, dan dia akan terbunuh dengan perbuatannya dia sendiri, terutama niat buruknya dia dalam sebuah hubungan, karena dia mengutamakan tentang kebebasan diri ya dalam sebuah hubungan. Jadi dia nggak mau diatur, dan ya dia coba untuk lari dari kenyataan, terutama tentang triparty, agar dia tidak tersakiti. Jadi dia yang ninggalin kamu dulu ya, dia mencari pasangan lain lagi untuk menutupi sakit hatinya. Dan aku ngeliatnya di sini ya, dia menghayal tentang kamu ya, menghayalnya, dan dia masih menjalani kepuasan dia ya, seks bebasnya ataupun petualangan bebasnya. Ini bisa terpengaruh juga, terikat dalam ilmu sihir ya, biar dia selalu melakukan hal-hal yang maksiat gitu. Ini pembayaran karma ya. Ingin kembali sama kamu, ada keinginan, tapi memang butuh waktu ya, butuh kesabaran, butuh perjalanan yang panjang gitu, nggak bisa mudah. Tuh, kamu di sini sudah memikirkan stabilkan hidup kamu gitu, sedangkan dia masih ingin mengendalikan pikiran spiritualnya kamu. Jadi dia ingin mengendalikan alam bawah sadarnya kamu nih. Tuh, karena kestabilan hidupnya dia tuh keblok sekarang, dan dia nggak nerima kenyataan kalau petualangannya dia akan berakhir tentang karma buruk. Tuh ya. The Queen of Pentacles, Ten of Wands, and the Six of Swords. Okay. Dia nggak nerima kenyataan kalau kamu komitmen untuk move on. Dia nggak suka. Hati-hati ya, dia datang tapi dia ingin membuat kamu marah, membuat kamu cemburu. Dia iri sama kamu, dia nggak suka kamu sukses, dia nggak suka kamu komitmen untuk move on dan meninggalkan hubungan yang toksik. Dia nggak suka, dia masih bermain di bawah alam sadar karena dia merasa masih menguasai pola pikir kamu atau alam bawah sadar kamu. Dan di sini dia keblok ya tentang percintaan. Jadi dengan siapapun dia ketemu ini selalu bermasalah. Ya, bermasalah, perselingkuhan, pemanfaatan, kecemburuan ya, terus juga keserakahan, materialistis, ya pokoknya hal-hal yang merugikan deh ya di sini. Makanya ini ten loh. Wow, oke. Ten dan 22 ya, 2 dan 10. Yang nomor 2 energinya berat ya, karena dia sangat dendam melihat komitmen kamu untuk sukses, untuk move on. Di sini mau tidak mau ya, dia harus membawa beban semua karma buruknya dia. Tapi dia ingin kembali lagi sama kamu sih nantinya. Hati-hati ya. Di sini aku ngelihatnya dia akan coba untuk menstabilkan lagi hubungan dengan kamu, mencoba komunikasi ya, lambat launnya nanti, karena dia pengennya kamu ngerasain karma buruknya juga. Jadi dia pengen nyakitin kamu sih intinya. Ya, aku ngelihatnya. Kebebasan dia keblok dari perselingkuhannya sekarang, karena ya dia tertekan ya dari energi negatifnya, merasa sulit untuk melepaskan hasratnya, jadi kayak diikat gitu. Dan dia coba untuk bisa stabilkan, tapi ternyata tidak mudah. Tuh ya, the Magician, the King of Cups, and the Four Swords. Aku ngelihatnya ya dia coba untuk gunakan telepati, belajar juga
Dan dia juga sebenarnya udah lelah sih sebenarnya juga ya, dengan permainan magicnya dia, ataupun permainan topengnya dia, atau permainan manipulasinya dia ya, kebohongan. Dan dia kan orangnya manis banget ya, siapanya gitu, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia ada rasa lelah sih sebenarnya, menggenggam dua-duanya gitu, capek juga. Tapi di sini dia juga berpikir gimana cara, jadi labil sih kalau aku bilang, labil banget. Labil karena dia satu egonya tinggi banget, ini yang nomor 2 ya, lebih parah. Kamu coba untuk memperbaiki amarah kamu menerima tentang fitnahan ataupun hal negatif ya, kamu coba untuk menerima dengan dewasa walaupun sulit gitu, karena kan ya kamu merasa tertekan juga membawa perasaan kamu, dan kamu jadi ikut tanggung jawab juga dalam pembayaran karma ini gitu. Tapi kamu coba untuk menerimanya dengan dewasa, ingin move on. Makanya dia takutnya memperbaiki apa enggak nih gitu. Tapi dia pengen milikin semua ya, dia mau milikin semua, aku ngeliatnya. Kebebasan dia ini keblok sehingga dia marah, kesal, emosional, dan dia coba untuk bisa membawa hawa nafsunya dia, amarahnya dia itu, mencoba untuk ingin kembali lagi sama kamu, ingin perbaiki kelakuan dia yang buruk, tapi memang butuh waktu lama. Tapi hati-hati tetap ya, jangan sampai kamu terkecoh dan tergoda dengan rayuan dia ya, hati-hati. Heart to heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Chemistry. There's a strong magnetic attraction here. Give your relationship chance. Tuh dia mau balik ke kamu. Unrequited love, healing family issues, and new love. Okay. Kalau dibilang dia bahagia dengan tripatinya, don't think saya, penuh dengan penyesalan, karena ini juga karma dari keluarga ini bisa, sehingga ada masalah juga dia dengan keluarga orang barunya, dan dia nyesel banget. Makanya di sini ada keinginan untuk memperbaiki ada, tapi memang nggak cepet kilat gitu ya. Dia harus membawa karma dia sendiri dulu deh. Ini saran aku, kamu fokus benahin diri aja, obsesi dengan pembenahan diri kamu ya. Dan di sini aku lihat dia pengen komunikasi dengan kamu tuh dari hati ke hati. Makanya dia akan menggunakan atau mengontrol, mengendalikan pikiran spiritualnya kamu ya. Di sini alam bawah sadar, hati-hati, karena dia merasa dengan kamu tuh banyak sekali chemistry yang terjadi dalam hidup dia. Jadi apa yang dia inginkan kamu bisa wujudin ya, dengan spiritualnya kamu tuh, the Queen of Cups. Dan ini banyak penyesalan cinta yang terjadi dalam hidupnya ya, terutama dengan orang baru ini ya, aku ngeliatnya. Dan dia pengen banget nih ada kesempatan lagi untuk diperbaiki hubungannya sama kamu. Tapi memang ya semua butuh waktu, tidak ada yang instan gitu loh. Dan ya dia harus bisa menjalani prosesnya, perjalanan hidup karmanya dia. Sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. The chaser is a codependent relationship, fear of abandon issue. Dia mantau kamu ya, dia mengikuti perjalanan hidup kamu nih, hati-hati. Kamu kan chaser ya, selalu mengejar dia tadinya, tapi kayaknya dia yang akan ngejar kamu deh nanti. Ini mah saran, ini mah feeling aku ya. Wedding rings ya, union, wedding, marriage, soul connection, internal love, everlasting promise. Dia mantau kamu, dia pengennya kamu ngejar dia lagi untuk union, tapi kayaknya di sini dia juga memantau siapa yang ngejar kamu untuk nikah.
hati-hati ya. Ini juga ada niatan dengan cara nggak baik ya, pelan-pelan nih, niatan nggak baik dengan ilmu hitam ataupun gosip fitnah, ini bisa hati-hati ya. Dan di sini banyak masalah dia dengan perjalanan hidupnya karena koneksi twin flames dan soulmate-nya dengan kamu sekarang sebenarnya sudah hampa ya, sudah ending. Banyak perubahan. Kenapa ya? Karena kamu sudah bisa memikirkan tentang diri kamu, memperbaiki luka batin kamu ya, dengan pola pikirmu sendiri, dengan spiritual yang kamu pelajari ya. Di sini aku ngelihatnya. Oke, so guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, likes, comments, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Teratemes. Take care of you guys, dan selamat berpuasa besok hari. Semangat, insyaallah bisa sampai 1 bulan tanpa masalah, dan yang haid semoga bisa dibayarkan setelahnya. Thank you so much. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semangat buat kita semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.